Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada yang terhormat Bapak Suherdi selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur metode kerja. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Albert Nesem Pardede dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B dengan NIM 17124220073. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang SOP atau standar operasional prosedur laporan. Daripada kendala. Baik, eh, baik berikut adalah makalah dari standar operasional prosedur penyusunan laporan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan modul standar operasional prosedur perkantoran ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah prosedur metode kerja. Baik, di bab satu ini ada pendahuluan, yaitu yang melatar belakangi saya membuat makalah ini. Latar belakang dari SOP atau standar operasional prosedur laporan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. SOP merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur langkah-langkah suatu proses kerja atau praktik kerja tertentu. Tiap jabatan dalam organisasi mempunyai SOP yang berbeda dengan jabatan lainnya. Berdasarkan pendapat para ahli, SOP merupakan salah satu acuan yang penting dalam langkah atau tahapan operasional yang berlaku di suatu perusahaan. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk memperjelas rincian tetap atau standar tugas kerja berulang yang dilakukan dalam suatu organisasi. Jadi di sini ada beberapa tujuan utama SOP. Jadi yang pertama adalah konsistensi. SOP ini dibuat agar setiap pelaksana, pekerja ataupun pejabat dan sebagainya dapat mengetahui standar yang ditetapkan sehingga dapat menjaga konsistensi dan efisiensi dalam setiap pekerjaan ataupun suatu hal. Lalu yang kedua, kejelasan tanggung jawab pekerjaan. Jadi SOP ini juga memastikan bahwa setiap pekerja apapun itu mengetahui dengan jelas peran dan fungsi mereka di setiap posisi dalam organisasi yang mereka miliki. Lalu kejelasan operasional. SOP itu juga memperjelas tugas dan wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksana. Jadi, misalnya manajer tugasnya untuk mengatur para stafnya dan sebagainya. Begitu juga dengan para CEO dan sebagainya. Jadi mereka tahu tugas mereka apa, makanya kenapa SOP itu penting supaya mereka mengetahui apa tugas dan tanggung jawab mereka pada posisi mereka sendiri. Lalu yang keempat, melindungi organisasi. Nah, SOP ini secara implisit atau tidak secara langsung dibuat untuk melindungi organisasi atau perusahaan uh, dari kesalahan-kesalahan yang berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup si perusahaan. Dan yang kelima, meminimalkan kesalahan. Jadi dengan adanya SOP, kejelasan tugas dan alur dari tanggung jawab setiap pekerjaan dapat terlaksana dan meminimalisir atau menghindari kesalahan dan kekeliruan yang ada di pekerjaan. Nah, yang keenam adalah efisiensi. Nah, tujuan dari SOP adalah membuat setiap pekerjaan menjadi lebih efisien sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai bersama. Nah, yang terakhir, pemecahan masalah. SOP ini berisi aturan dan batasan tertentu yang membantu mengatasi gesekan antara karyawan dan mengurangi konflik jangka panjang. Nah, oleh karena itu, SOP merupakan instrumen paling penting yang membantu perusahaan menjalankan aktivitasnya sesuai prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Ya kan? Nah, lalu di sini ada rumusan masalah dari makalah saya sendiri, yaitu apa sih standar operasional prosedur laporan dan kenapa standar operasional prosedur laporan yang penting dalam sebuah perusahaan. Lalu, apa saja hal dalam pokok standar operasional prosedur laporan? Nah, tujuan dari kajian SOP laporan sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Penelitian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan disajikan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan relevan. Nah, pada bab pertama yaitu pembahasan. Jadi,
Apa sih SOP pada laporan? Ya, jadi SOP laporan itu merupakan sebuah dokumen yang berisi instruksi atau perintah tertulis yang baku atau resmi untuk memastikan proses laporan dilakukan secara konsisten dan efisien. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi juga. Nah, laporan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyiapkan laporan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil. Nah, tujuan utama dari SOP laporan yaitu menjamin kualitas dan konsistensi laporan yang disiapkan. Jadi, dengan adanya SOP pada laporan, nantinya laporan yang akan diberikan kepada petinggi perusahaan ataupun seorang itu akan terlihat berkualitas dan tidak berantakan, ya kan? Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pelaporan dengan mengurangi waktu dan sumber daya. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko kemungkinan kesalahan dan penyusunan laporan. Nah, dengan adanya SOP tadi yang sudah dibilang, tujuannya adalah untuk meminimalisir nih. Jadi seandainya sudah ada SOP laporan ini, otomatis si laporan, entah laporan keuangan, laporan kegiatan, jadi sudah ada SOP-nya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, yang keempat, memfasilitasi pelatihan karyawan baru atau anggota tim untuk memahami proses penyusunan laporan. Dan yang terakhir, memberikan standar evaluasi yang objektif untuk mengukur kinerja penyusunan laporan. Nah, misalnya nih, laporan ini tidak sesuai dengan si SOP. Nah, otomatis si laporan ini sudah mendapatkan evaluasi dari SOP itu sendiri. Nah, SOP laporan biasanya mencakup definisi dan cakupan pelaporan misi, tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam penyusunan laporan, prosedur terperinci yang harus diikuti, format dan template laporan yang akan digunakan, timeline dan batas waktu penyusunan laporan, lalu yang terakhir proses verifikasi dan validasi dapat digunakan dalam laporan. Nah, kenapa sih penting sekali adanya standar operasional prosedur laporan pada sebuah perusahaan atau organisasi? Nah, jadi kenapa mereka sangat penting? Karena SOP ini berfungsi sebagai panduan sistematis dan terstandar untuk memastikan kelancaran dan efisiensi untuk fungsi yang operasional dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa laporan SOP sangat penting. Nah, yang pertama itu SOP laporan dapat memberikan instruksi kerja. SOP memberikan instruksi yang jelas dan melaksanakan tugas sehingga meminimalkan kesalahan seperti yang jelas dijelaskan tadi. Lalu yang kedua menciptakan efisiensi tentunya. Lagi-lagi memakan risiko kegagalan dan lalu yang keempat memfasilitasi koordinasi. Jadi SOP memfasilitasi koordinasi antara individu dan departemen karena setiap orang memiliki pemahaman yang sama tentang proses dan prosedur yang harus diikuti. Lalu yang kelima, jadikan sebagai alat evaluasi pekerjaan. Si SOP ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan cara membandingkan kinerjanya terhadap standar yang telah ditentukan. Nah, benar banget ini teman-teman. Pasti di sebuah perusahaan atau organisasi sudah ada SOP-nya, entah karyawan harus rajin, harus bekerja keras, dan sebagainya. Nah, jika si karyawan ini, entah dia pemalas dan sebagainya, karyawan ini sudah mendapatkan evaluasi dari si SOP karena tidak mengikuti SOP tersebut. Lalu yang keenam, pastikan akuntabilitas. SOP menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim yang memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja. Lalu yang ketujuh, pemberian landasan hukum apabila terjadi penyimpangan dan permasalahan hukum. Lalu yang kedelapan, memfasilitasi adaptasi dan perubahan. SOP yang baik itu harus fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Oleh karena itu, SOP laporan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses kerja secara efektif, efisien, dan konsisten, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada analisis pembahasan. Jadi, saya mengambil contoh dari SOP layanan eh, laporan keuangan Politeknik Negeri Loksemawe. Jadi PNL. Nah, jadi pada laporan layanan keuangan ini ada beberapa prosedur nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu menginput dokumen sumber berupa DIPA, SSB, SSBP, SPM atau SP2D. Lalu yang kedua melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SIMAK BMN. Lalu mengisi data Kapten Output. Lalu yang keempat memposting dan menjurnal seluruh transaksi keuangan, mengirim ADK Rekon ke aplikasi Rekon, melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dengan KPPN, menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi laporan keuangan dan menyerahkan kepada SPU untuk direview. Lalu yang terakhir, laporan keuangan yang telah diverifikasi SPI dicetak dan dijilid kemudian diserahkan ke unit terkait atau Kanwil dan Eselon 1, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, di sini ada skema atau alur dalam standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan Politeknik Negeri Loku Semawe. Oke.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih. Yang pertama itu menginput dokumen sumber berupa DIPA, SSBP, SSPB, SSPB, SPM, atau SP2D. Mungkin seperti ini skema pada standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan PNL. Bisa kita perhatikan bahwa semuanya sesuai berjalan dengan SOP yang berlaku pada Politeknik Negeri Lokusemawe. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, laporan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data. SOP laporan sangat penting dalam suatu organisasi atau bisnis karena berfungsi sebagai panduan sistematis dan terstandar untuk memastikan kelancaran dan efisiensi berfungsinya semua fungsi operasional pada perusahaan ataupun organisasi. Berikut adalah referensi yang saya miliki. Jadi, mohon maaf sekali Pak, kalau misalkan referensi saya mungkin hanya 3, karena yang saya cantumkan hanya jurnal-jurnal saja. Kebanyakan yang saya dapat itu dari link seperti web-web tentang laporan dan sebagainya, atau di kementerian dan sebagainya. Yang saya cantumkan di sini hanyalah jurnal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya sendiri. Mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.